Halo Smoners, kembali lagi di Podcast For You, berkarya, berbagi, menginspirasi. Hai Smoners, gimana nih kabarnya? Gimana juga kabar ulangannya? Semoga hasilnya menggembirakan ya. Seperti bintang tamu kita yang kali ini, dia datang membawa kabar bahagia untuk kita semua, yaitu memenangkan medali emas di Geo Olympic Student Competition. Siapa lagi kalau bukan Monica? Halo Monica. Gimana nih kabarnya Monica? Alhamdulillah Ya, baik. berseri-seri ya mukanya ya, aura menggembirakan banget ya kalau misalnya dapat medali emas tuh. Gimana kemarin selama di sana? Di Surabaya pastinya seru banget. Seru banget. Ketemu sama teman-teman baru juga dan Oke. pengalaman baru. Iya, tapi sebelum itu Monik mengenalkan diri dulu nih Kak Monas. Enaknya dipanggil apa gitu? Biar enak ngobrolnya. Panggilnya Monik aja. Monik aja ya, Ya, Monik Monik. aja. Oke, Monik. Kabar-kabarnya Monik ini memenangkan medali emas di Geo Olympic Student Competition yang diselenggarakan di Surabaya ya. Benar ya, Monik? Benar. Oke. Ini tuh bukan pertama kalinya Monik mengikuti olimpiade. Sebelumnya juga Monik mengikuti Olimpiade Sains Nasional, tetapi pada saat itu belum sempat menangkan dan belum sempat mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tetapi Monik membuktikan di Geo Olympic Student Competition dan berhasil memenangkan medali emas. Gimana sih caranya Monik menjaga semangat Monik di antara putus asa yang Monik rasakan? Sebenarnya nggak putus asa juga sih Nggak pas gagal OSN, tapi karena ngerasa emang tertarik sama kebumian, jadi pengen belajar terus gitu kebumian. Oke. Dan kebetulan juga ketemu sama lomba ini dan daftar dan masuk ke semifinal ke Surabaya. Oke, jadi siapa aja yang berperan untuk mendukung Monik pada saat itu? Kedua orang tua sih pasti, Kedua orang terus teman-teman juga, Oh, iya. sekolah juga. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semua lingkungannya mendukung. Jadi setuju ya Moni kalau misalnya lingkungan kita tuh mendukung kita untuk melakukan segala hal. Setuju banget. Betul, oke. Dan mungkin Smonus juga di rumah belum pada tahu nih, apa sih Geo Olympic Student Competition? Mungkin Monik bisa kasih tahu ke Smonus di rumah, apa itu Geo Olympic Student Competition yang dilaksanakan kemarin di Surabaya? Jadi Geo Olympic itu adalah salah satu sub event dari Geosphere dari ITS. Dia itu tentang geologi, geofisika dan hidrologi. Oke, itu ya. Itu. Karena Monik juga tadi bilangnya senang sama kebumian, Bener jadi banget. dilanjutkan ya. Iya. Iya, apa sih yang membuat Monik juga termotivasi untuk mengikuti itu? Sebenarnya pengen coba aja sih, kayak belum pernah ngerasain lomba offline itu gimana, kayak ngerasain kompetisi secara langsung, lihat lawan secara langsung itu gimana. Jadi penasaran dan nyoba lomba ini. Alhamdulillah lolos Dan gitu ya. alhamdulillah lolos. Karena kemarin juga waktu OSN Monika online ya. Ya online terus kan. Oke. Jadi untuk tahu Geo Olympic Student Competition ini, Monika dari Monika sendiri yang tahu, searching atau dari orang lain juga Monika? Tahu sendiri sih, kayak jadi di grup kebumian itu di share gitu lomba-lomba yang sebidang sama kebumian, dan akhirnya ikut lomba ini. Oh, kebumian yang OSN Kabupaten kemarin. Iya. Oh, jadi di sana juga sering nge-share lomba gitu ya? Sering Jadi tidak terputus pada saat Olimpiade Sains Nasional aja? Benar. Oke, mungkin bisa diceritain nih awal mula di-share sampai Monik ngedaftar dan sampai menjadi juara. Gimana tuh? Awalnya cuman lihat aja kan kalau lomba ini tuh ada. Terus karena nggak lolos OSN juga, akhirnya ngerasa nggak ada kesempatan lagi kan buat belajar kebumian. Tapi karena kebumian itu susah untuk dilupakan, Susah untuk dilupakan. jadi
ada lomba ini, terus ya iseng aja ikut nyoba-nyoba dan lolos ternyata ke semifinal. Oke, untuk tahapan pendaftarannya tuh kira-kira gimana, Man? Tahap pendaftarannya yang pertama itu kan online gitu ya, ngisi formulir pendaftaran, terus akhirnya setelah daftar ke penyisihan online, terus lanjut ke semifinal. Yang semifinal itu ada 2 tahap gitu. Yang pertama itu Amazing Run namanya, terus yang kedua Deathmatch, dan yang terakhir itu final presentasi. Dan akhirnya Monique memenangkan semuanya ya, mendapat medali emas. Tepuk tangan dulu dong untuk Monique. Dan dikabarkan juga seluruh pesertanya itu 400 orang, betul? Betul. Gimana tuh cara Monique agar bisa stay cool di sana? Di antara 400 orang di sana tuh gimana perasaannya bisa memenangkan untuk bisa menjaga kepercayaan diri Monique? Gimana? Sebenarnya yang di Surabaya itu cuma 10 orang sih. Kalau 400 orang itu yang online. Online-nya. Oh. Perasaannya gimana? Pas bisa melewati semua itu? Lega sih pasti. Lega, senang juga. Senang. Oke. Dan Bila juga dapat info bahwa satu keunikan apa gimana nih? Fun fact ya. Iya, fun fact. Monique ini pertama kali naik pesawat. Gimana Monique? Bener. Gimana? Ada cerita lucu kah waktu di bandara atau pas di pesawatnya, atau gimana cerita-cerita nih Cosmoners pengalamannya first time naik pesawat? Pengalamannya pasti ngerasa baru aja sih, tapi kalau untuk yang pengalaman lucu nggak ada. Oke, kalau ini kan first time naik pesawat dan langsung 2 kali terbang, langsung ke Surabaya ya? Bener. Di Surabaya itu di sana ada nggak kayak hal yang memorable banget di Monique? Hal yang diinget banget itu mungkin pas belajar sama-sama ya, kan aku pikir kita itu kompetisinya bakal ketat banget gitu. Jadi kayak belajar sendiri-sendiri, ternyata mereka tuh pas aku datang kayak welcome banget. Oh ya. Dan langsung ngajak ayo belajar bareng gitu. Jadi serunya di situ sih, kompetisinya jadi seru. Jadi mereka tidak ada yang benar-benar berkompetisi yang kompetitor gitu, enggak. Jadi Enggak. belajarnya bareng gitu ya. Belajar bareng. Ngomong-ngomongin belajar dalam kompetisi ini tuh gimana persiapan Monique kemarin? Ada nggak perbedaannya di antara Olimpiade Sains Nasional sama ya geografi sama geolimpik ini? Kebumian Kebumian. kalau Oh gitu. Ada nggak perbedaannya? Nah, perbedaannya pasti banyak banget sih. Karena kan kalau di OSN itu kita dapat dispensasi. Nah, kalau misalkan yang lomba ini tuh yang dari ITS, itu aku kerasa banget ngebagi waktunya. Jadi itu sih yang susah, ngebagi waktu, dan agak takut juga sih sebenarnya. Dan gak expect bakal lolos ke semifinal awalnya karena gitu. ngerasa gak bisa ngebagi waktu waktu itu. Itu kan salah satu kesulitannya ya hitungannya. Ada nggak kesulitannya yang lain yang Monique rasakan? Sejauh ini enggak sih. Nggak, Kayak jadi enjoy aja. karena ya pengalaman baru yang emang menyenangkan gitu. Oke. Jadi kita tahu ya, Smoners, bahwa kalau kita juga ada di posisi Monique, bertemu dengan seleksi 400 orang, dan dari awal itu Monique udah mengikuti Olimpiade Sains Nasional, gagal, dan juga nyoba lagi di kesempatan lainnya, ternyata lolos. Bagaimana cara Monique itu untuk tetap excited bahwa oh, aku bisa ikut lomba dan aku percaya ada kesempatan-kesempatan lainnya? Sebenarnya ya itu tadi, karena suka sama kebumian, dan sebenarnya ini fun fact juga. Kalau lomba offline itu biasanya di kebumian kayak orang pada bikin konten ketemu batu gitu, mengamati batu secara langsung. Gitu ya? Nah, iya. Jadi excitednya itu pasti bakal mengamati batu secara langsung dan mengamati yang materi-materi kebumian secara langsung. Kayak yang awalnya batu itu kita cuman hafal, tapi pas di lombanya itu kita bisa ngelihat langsung
kenampakan batu yang biasanya cuma kita lihat di buku gitu. Oh gitu. Kemarin pas di sana Monik sempat ngeliat gak? Sempet. Terus nyoba alat-alat yang berkaitan dengan geofisika. Kita keren banget sih. Oke, jadi di sana itu ada satu sesi di mana Monik memang terjun langsung ke lapangan gitu. Iya, kita nyoba gitu. Oke, mungkin itu adalah salah satu perbedaan antara OSN Kebumian dan juga Geolimpik ini gitu ya. Oke, itu adalah salah satu kenapa Monik tetap ingin excited buat ikut lomba. Kali ini mungkin kita kasih kesempatan Monik untuk berterima kasih ke orang-orang yang memang udah berpengaruh dalam baik itu OSN dan juga lomba Geolimpik Geolimpik Student Competition ini. Terima kasih kepada orang tua sih yang udah ngedukung banget apa yang aku minati, dan juga teman-teman yang selalu nyemangatin juga walaupun aku pernah gagal. Terus sekolah yang udah memfasilitasi ke Geolimpik gitu. Oke, itu. Jadi memang Geolimpik ini adalah salah satu yang tidak bisa dipisahkan lagi ya dari hidup Monik. Itu adalah pengalaman yang sangat indah gitu ya. Yeah. Oke, ngomong-ngomongin pengalaman, aku masih kepo salah satu hal yang Monik lakukan di Surabaya. Ada nggak jalan-jalannya di sana? Apakah Monik tuh di sana tuh datang terus lomba belajar atau ada jalan-jalannya ke suatu tempat yang bikin Monik tuh, oh aku pengen kesini lagi gitu? Di Surabaya itu sebenarnya jarang nggak jalan-jalan gitu sih, karena gitu. Lombanya itu selesai lomba kita langsung ada acara bareng panitianya, terus pengumuman, terus lomba lagi, jadi lomba terus. Tapi kita ada tour departemen waktu itu, terus kita juga diajak city tour sih sama panitianya di hari terakhir. Jadi totalnya berapa hari Monik di sana? Kalau total itu 3 hari. 3 hari. Berarti semuanya padat ya jadwalnya di sana. Oke, sempet tidur nggak? Atau enjoy aja dengan semuanya? Sempet sih kalau tidur, tapi ya sedikit. Daripada waktu tidurnya sedikit gitu. Dan Monik terganggu gak? Sempet stres gak? Stres pasti stres ada pasti sih. Ya. Oke, jadi karena pertama kali banget lomba offline dan langsung ke Surabaya, itu deg-degannya pasti. Oke, jadi itu adalah kisah inspiratif dan pengalaman yang tidak bisa dipisahkan dari Monik. Dan tentu Tuhan udah ngasih kita di kehidupan itu sebuah kertas kosong dan kita bebas menuliskan tinta apa aja di situ, seperti halnya Monik di sini gitu. Mungkin Monik kesan dan pesannya, harapannya buat Monik sendiri dan juga buat adik-adik yang mungkin sekarang sedang berjuang di bidang yang sama dengan Monik. Kesan dulu kali ya. Jadi di perlombaan ini tuh aku dapat satu pelajaran gitu. Kalau lagi mengejar sesuatu, jangan terlalu banyak ekspektasi, tapi banyakin aksi. Wow, karena keren. Di lomba ini tuh bener-bener jadi di lomba ini tuh aku gak bisa ekspektasi sih, karena ya itu tadi, setelah lomba langsung ada acara terus pengumuman. Jadi nggak sempet ekspektasi apa-apa dan tahu-taunya bisa lolos gitu. Nah pas di OSN itu mungkin aku lebih kayak melihat ke nasionalnya gitu. Tapi aku lupa kalau yang aku hadapin itu masih di provinsi. Gitu sih. Okay. Harapan untuk Moniknya kedepannya gimana, dan untuk adik-adiknya mungkin sedang berjuang di bidang yang sama dengan Monik? Harapannya semangat OSN bagi yang masih bisa berkesempatan untuk mengikuti OSN, dan semoga kedepannya aku bisa punya pengalaman yang baru lagi tentang kebumian, karena kebumian itu seru banget. Oke, itu adalah kisah inspiratif dari teman kita Monika yang berhasil mendapatkan medali emas di Geo Student Competition yang diselenggarakan di ITS, dan kabarnya Monik ini juga bisa masuk ITS tanpa tes. Betul ya Monik? Betul. Kita beri tepuk tangan dong buat Monik.
Oke, semoga Smoners di rumah bisa menarik pesan dan kesan yang kita lakukan di podcast ini, ngobrol bareng sama Monik. Dan juga jangan cepat putus asa, ya bener ya Monik? Bener. Jangan cepat putus asa bahwa Tuhan itu telah menciptakan segala sesuatu pada jalannya. Dan juga buat kalian Smoners di rumah, tetap semangat meraih cita-cita. Jangan lupa untuk tetap stay. Tungguin konten kita di SMA Negeri 1 Manggar, Podcast for You, berkarya, berbagi, menginspirasi.